Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan namanya, duduk diam dalam hadirat Tuhan dan menikmati persekutuan dengannya, sambil kita mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Syukur kami naikkan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang besar dan yang berkuasa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Engkau sumber segala yang baik dalam hidup kami. Bahkan Engkau rela berikan anak-Mu yang tunggal mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu yang menebus kami, membebaskan kami, dan memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setia-Mu. Sungguh indah Tuhan ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang selalu peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan
yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau dengar firman-Mu saat ini Tuhan. Siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam sebuah tema, yaitu Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tema kita pada kesempatan ini, ya, Bapa yang baik. Kita mengucap syukur punya Tuhan yang begitu peduli, mengasihi kita, ya. Tuhan yang kasihnya, cintanya tak pernah habis-habisnya bagi setiap umat kepunyaannya. Tuhan yang selalu peduli, ya. Tuhan yang penuh kasih, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan yang selalu memperhatikan kita, ya. Cinta kasihnya tidak pernah berakhir dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan pada kesempatan ini, di mana saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan teks firman Tuhan ini, saya bacakan bagi kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya,
maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan, saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Ia bagaikan seorang bapa bagi kita, lemah lembut dan mengasihani orang-orang yang menghormati Dia. Karena ia tahu bahwa kita hanya sekedar debu dan bahwa hari-hari hidup kita sedikit dan singkat, seperti rumput dan bunga yang diterbangkan angin dan hilang untuk selama-lamanya. Tetapi kasih setia Tuhan dari kekal sampai kekal kepada orang-orang yang menghormati Dia. Keselamatan yang disediakannya adalah bagi anak cucu mereka yang tetap setia pada janjinya dan yang selalu taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berakhir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam Mazmur 113 ini Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan bersama apa yang dinasihatkan atau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 13-17. Bahwa seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih Tuhan akan dilimpahkan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang menghormati Dia. Tuhan tahu bahwa kita ini hanya debu, Bapak Ibu Saudara. Kasihnya begitu besar karena Dia tahu bahwa kita ini hanya debu. Digambarkan bahwa kehidupan manusia seperti rumput atau bunga, yang dimana ketika angin melintasinya, angin meniup, maka rumput dan bunga itu akan hilang lenyap, akan dilupakan. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dari kekal sampai kekal. Adakah kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara dari ayat firman Tuhan ini, betapa besar kasih setia Tuhan? Ada banyak orang yang rebutan harta warisan. Ada banyak orang yang berupaya untuk mengejar jabatan, karir di dunia ini. Yang padahal Alkitab mencatat bahwa hidup kita di dunia ini seperti rumput, seperti bunga, yang dimana terlihat sebentar setelah terik matahari datang dan angin meniupnya, bunga dan rumput itu menjadi kering. Angin meniupnya, dia hilang lenyap. Ketika kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara, di waktu yang singkat, dalam keadaan rapuh, lemah, seharusnya kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kita pakai waktu, kesempatan, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang singkat ini, waktu yang sementara ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini, mengajarkan dan mengingatkan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita punya Bapa yang begitu peduli, yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, dikatakan Allah, ya, Ia bagaikan seorang bapa bagi kita, lemah lembut dan mengasihani orang-orang yang menghormati Dia. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang juga menghormati Tuhan. Orang yang takut dan menghormati Tuhan, tentu dia akan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Nomor satu, perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan rohani, dia akan peduli. Sebagai bukti dan wujud bahwa dia sangat menghormati dan takut akan Tuhan. Dan kepada orang-orang seperti itulah Alkitab mencatat bahwa mata Tuhan tertuju. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Di hari-hari hidup kita yang sedikit dan singkat ini, di dalam keadaan hidup kita yang dipandang seperti debu, bahkan kehidupan kita seperti rumput dan bunga yang akan diterbangkan angin dan hilang untuk selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu Saudara, jangan kita sombong dengan kehidupan di dunia ini. Jangan engkau mengabaikan waktu-waktu ibadah, perkara-perkara rohani, engkau acuh tak acuh.
Bapak Ibu Saudara, seharusnya sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita menggunakan waktu kita sepenuhnya. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk perkara-perkara rohani. Dan supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sehingga hari-hari hidup kita yang sedikit dan singkat ini, kita bisa maksimalkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari uang, menumpuk materi kekayaan dunia yang sementara, yang sebentar akan hilang lenyap menurut firman Tuhan. Karena itu, kita ingat tentang perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32. Menggambarkan kasih Bapa yang begitu besar. Anak yang hilang itu, kesalahan terbesarnya adalah dia meninggalkan rumah Bapa. Ketika dia meninggalkan rumah Bapa, hartanya semua habis. Sampai dia harus mengenyangkan perutnya, berebutan makanan dengan babi, Bapak Ibu Saudara. Semua itu terjadi merupakan konsekuensi dari dia meninggalkan rumah Bapa. Hari ini mungkin engkau sedang ada dalam pergumulan yang sukar dan sulit, mengalami masalah finansial, kesehatanmu, atau di dalam bisnismu, di dalam karir pekerjaanmu. Mari engkau koreksi hatimu. Tidak perlu engkau harus cari orang lain dulu, mungkin pembimbing rohani yang punya karunia penglihatan untuk mengingatkan engkau. Di saat ini, mari engkau duduk, renungkan kembali. Mengapa Tuhan mengizinkan tantangan ujian datang silih berganti? Jangan sampai engkau sudah meninggalkan rumah Bapa. Engkau sudah pergi jauh meninggalkan persekutuan dengan Bapa di sorga. Sehingga engkau mengalami hal buruk seperti yang dialami oleh anak bungsu, anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32. Tapi kabar baiknya, ketahuilah, Bapa di surga tetap menunggu engkau pulang. Tidak ada kata terlambat untuk engkau bertobat kembali kepada Tuhan. Anak yang bungsu itu, dia menyesali, dia sadar akan dosanya, dan dia mengambil tindakan untuk bertobat sungguh-sungguh. Dia pulang ke rumah Bapa. Bapa menanti-nantikannya, dan pemulihan itu terjadi. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, dalam situasi keadaan seperti apapun engkau alami hari ini, sebagai hamba Kristus, saya ingin katakan, pulang kembali ke rumah Bapa. Bangun kembali mesbah keluargamu, bangun kembali persekutuanmu dengan Tuhan, bertobat, mau kembali melayani Tuhan, kasih mula-mula sebelum sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidupmu. Ingatlah, engkau melakukan segala kebaikan, itu semua karena Tuhan telah mengasihi engkau. Dia telah berikan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Namun dia bangkit kembali, memberikan kehidupan kekal kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, pintu anugerah masih terbuka untuk engkau kembali kepadanya. Dia Bapa yang peduli dan mengasihi kita. Bahkan di dalam suatu bagian ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 15-16 dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 49 ayat 15-16 menunjukkan betapa besarnya kasih Bapa kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bahkan digambarkan kalau ada seorang ibu kandung yang bisa melupakan bayinya, yang bisa melupakan anaknya, Bapa di surga berjanji dia tidak akan melupakan engkau. Mungkin ada ibu yang bisa membuang anaknya yang setelah dia lahirkan. Tapi Bapa di surga berkata bahwa kalau ada ibu yang bisa melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. Betapa besar kasih Bapa di dalam hidupmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bukti kita bernafas, kita melihat matahari pagi, kita menjalani hidup hari ini. Bukankah itu bukti cinta dan kasih dari Bapa kita? Walaupun mungkin engkau sudah bertahun-tahun tidak melayani Tuhan, engkau sudah jauh daripada Tuhan, kasihmu sudah menjadi dingin,
Tapi kalau engkau hidup hari ini, bukankah itu menunjukkan betapa besar cinta kasih Tuhan kepadamu? Dia berjanji di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Bahkan dikatakan bahwa Dia telah melukiskan kita di telapak tangannya. Kita menjadi pribadi yang begitu mendapatkan tempat khusus, perhatian khusus. Kalau Allah menggambarkan kita di dalam telapak tangannya, Bapak Ibu Saudara, Dia akan memperhatikan, melihat kita setiap waktu, bukan? Betapa besar cinta dan kasih Bapa kepada kita. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin karena kita meninggalkan Bapa di surga, meninggalkan hadiratnya, sehingga Bapa mengizinkan seperti anak yang bungsu itu mengalami hal yang buruk, supaya dia sadar, kembali dan pulang ke rumah Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang peduli mengasihi engkau. Kasihnya lebih besar dari kasih seorang ibu kepada bayinya. Datang kepada Tuhan, dan engkau akan melihat pemulihan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara mengangkat pujian ini. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir pujian dan penyembahan serta renungan firman kami pada saat ini. Biarlah penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah bertata di atas setiap pujian umat-Nya. Pujian yang kami naikkan dari ketulusan hati kami. Pulihkanlah keadaan kami ya Bapa. Kalau hari ini kami telah jauh daripada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Bawa kami kembali pulang datang kepada Tuhan. Datang kepada Bapa yang selalu dan senantiasa peduli kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Ampuni kami kalau kami sudah terjebak di dalam kubangan dosa. Tarik kami keluar Tuhan, angkat kami keluar dari jebakan lumpur dosa, untuk kami kembali kepada Tuhan.
membangun persekutuan dengan Tuhan, membangkitkan kembali kasih mula-mula kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengerjakan pemulihan bagi kami ketika kami taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dan rahmat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa bangkitkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ada seorang ibu kandung yang mungkin saja bisa melupakan bayinya, membuang bayinya, melupakan anaknya. Tetapi Bapa di sorga sekali-kali berjanji tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa Kau bangkitkan iman pengharapan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hamba menutup mengakhiri ibadah ini Tuhan. Namun sebelumnya hamba memohonkan berkat bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya berkat rahmat anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, di dalam pertolongan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus sebagai penolong penghibur, kiranya menolong menyertai memberkati kita semua, mulai daripada saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ingat, ada Bapa yang begitu baik, peduli, yang Dia berjanji kasih setianya tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang bagi setiap orang yang menghormati Tuhan dan takut kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom.